Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share soal-soal pedagogik khususnya untuk latihan pretest PPG ya. Jadi ini kesempatan sudah ada di depan mata, kesempatan emas sudah di tangan, jadi jangan sampai disia-siakan. Jadi semangat belajar soal-soal pedagogik, soal-soal TPA, soal-soal profesionalisme sesuai dengan jurusan Bapak Ibu semuanya. Jadinya silahkan semangat dalam belajar untuk menggapai kesuksesan di pretest PPG ya Bapak Ibu. Baik. Kita mulai dari soal nomor 1. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Budina mengajar di kelas 9 SMP Insan Mandiri. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang membaca pemahaman terhadap sebuah teks, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 78, lalu 12 siswa mendapat nilai 60, sisanya 8 siswa mendapat nilai di bawah 50. KKM yang ditetapkan adalah 70. Kegiatan remedial yang harus dilakukan Budina adalah A. Memberi tugas pengganti nilai ujian kepada 20 siswa yang belum memenuhi KKM. B. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan. D. Memberi latihan soal yang telah diujikan untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa hingga mencapai KKM. Atau E. Memberi tugas secara berkelompok supaya dapat berdiskusi dengan sesama teman. Silahkan dipilih jawabannya Bapak Ibu, di pause terlebih dahulu, dibaca kembali kira-kira apa jawabannya. Baik ya, sekedar informasi, jadi apabila ada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolahnya yang sudah lulus dan memiliki sertifikat pendidik, silakan ditanya. Apakah soal UP kemarin di pedagogik ada soal tentang KKM seperti ini atau remedial? Karena memang pada tahun kemarin, yang lulus di tahun 2021 kemarin ini ya, ini soal tentang KKM dan remedial ini ada. Di tahun 2020 sebelumnya juga ada di bagian soal pedagogik tentang KKM. Jadi di soal CPNS juga silakan dilihat dari kolom-kolom komentar di bagian soal-soal pedagogik yang pernah di-share oleh channel YouTube Guru Online. Jadi soal tentang KKM dan remedial ini muncul juga di tes CPNS. Jadi silahkan dilihat-lihat kembali soal-soal pedagogik yang pernah Guru Online upload sebelum ini. Jadi mana tahu bisa untuk tambahan referensi belajar ya. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan soal KKM dan remedial ini akan ada juga di soal pretest PPG. Semangat ya Bapak Ibu. Sudah? Baik, jawabannya adalah B ya. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, jadi tidak sembarang menentukan ya Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan remedial apa ini yang tepat, itu ada rumusnya. Jadi menurut Depdiknas tahun 2010, jadi bentuk perlakuan pembelajaran remedial itu apabila yang tuntas itu kurang dari 50%, artinya mereka harus mengikuti remedial. Baik Bapak Ibu, saya bacakan saja. Jadi bila ketuntasan klasikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%, maka remedial dilakukan dengan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi, jika yang mengikuti pembelajaran remedial pada KD tersebut kurang dari 20%, maka perlakuan yang diberikan berupa bimbingan secara khusus.
Jadi misalnya dengan tutor sebaya. Dan jika yang mengikuti remedial berada pada rentang 20% sampai 50%, maka perlakuan diberikan dengan penugasan secara berkelompok. Seperti itu aturannya. Jadi di sini tadi karena ada 30 siswa dan yang tuntas hanya 10 orang, berarti kan yang mengikuti remedial lebih dari 50%, lebih dari setengahnya. Maka perlakuan yang tepat adalah memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Baik, sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Budina meminta peserta didik untuk menentukan tokoh favorit masing-masing peserta didiknya. Lalu Budina memerintahkan para peserta didiknya untuk menuliskan karakter tokoh yang dapat diteladani dari tokoh favorit tersebut. Hal yang dilakukan Budina untuk menstimulasi kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. Kinestetis, D. Interpersonal, atau E. Intrapersonal. Baik, silahkan dijawab. Oke, sudah ya? Baik, jawabannya adalah E. Intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan memahami diri, termasuk stimulasi untuk menjadikan diri menjadi lebih baik berdasarkan keteladanan maupun motivasi yang didapat dari orang lain. Seperti itu. Maka jawabannya adalah E ya, intrapersonal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang merusak tanaman, dilarang menginjak rumput, dilarang mencoret-coret meja dan tembok. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar memiliki kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, atau E. Kinestetis. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, sudah ya? Iya benar, jawabannya adalah B. Naturalis. Jadi kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Seperti itu, jadi nggak boleh nginjak rumput, dilarang merusak tanaman, nggak boleh mencoret-coret meja dan tembok. Itu adalah contoh pembiasaan untuk kecerdasan naturalis. Natural, oke? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 4. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Kurikulum, B. RPP, C. Silabus, D. Metode pendidikan, atau E. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Baik, silahkan. Sudah ya? Jawabannya adalah A ya, kurikulum. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itu disebut kurikulum ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai guru, hendaknya kita harus memahami berbagai model pembelajaran yang dapat mengaktifkan pengalaman belajar peserta didik. Untuk menstimulan kemampuan, keterampilan, dan berkarya peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, maka pemilihan model pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah
A. Problem based learning, B. Project based learning, atau C. Discovery, atau D. Inquiry, atau E. Thematic? Silahkan dijawab. Baik, benar ya Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya, project based learning. Jadi untuk merangsang kemampuan, keterampilan, dan berkarya peserta didik, jadi mau secara individu maupun kelompok, jadi model pembelajaran berbasis proyek ini sangat tepat ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari 5 soal tadi berapa betulnya? Oke ya, jadi saya harap betul semua ya. Jadi 5 soal ini semoga Bapak Ibu semuanya sudah mahir apabila ada soal-soal seperti itu. Dan ini untuk dijawab Bapak Ibu semua. Silakan tuliskan di kolom komentar kira-kira apa jawaban untuk soal PR ini. Jadi alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian, dan berminat mengikuti pembelajaran yang dapat mengoptimalkan perhatian dan hasil belajar peserta didik disebut titik-titik. A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Materi pembelajaran, D. Sumber belajar, atau E. Media pembelajaran. Silahkan dijawab ya Bapak Ibu. Seharusnya sebelum pretest Bapak Ibu harus sudah menguasai apa itu materi pembelajaran. Jadi perbedaan model dan metode pembelajaran itu apa, sumber belajar itu apa, seperti itu. Hendaknya Bapak Ibu sudah mengetahui. Jadi silahkan dijawab terlebih dahulu apa hasil dari PR kita ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Seperti biasa, jawaban benar akan saya beri tanda hati. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu kita share soal-soal pedagogik. Nantikan video selanjutnya, mau soal pedagogik atau TPA, maupun nanti ada soal-soal profesional bidang studi tertentu akan saya upload di video selanjutnya. Jadi jangan sampai tidak subscribe channel YouTube Guru Online. Dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada rekan-rekannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.